Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Para akhwat rahimakumullah, pertama-tama saya minta maaf atas keterlambatan ini. La haula wala quwwata illa billah. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan tentang adab dan akhlak. Mungkin di pagi hari ini saya lebih tekankan kepada permasalahan adab. Dan adab sendiri ya, di dalam bahasa Indonesia itu kalau adab di bahasa Arab tuh mahumida syar'an wa 'urfan, sesuatu yang terpuji dalam syariat ataupun dalam pandangan masyarakat, itu disebut dengan adab. Adab ini juga dikenal dengan bahasa Indonesia sebagai etika, ya, etika seseorang. Kajian kali ini saya memakai referensi utama adalah kitab yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kitab Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala ini yang berjudul Al-Adabul Asyarah, 10 adab penting. Namun kita nggak bahas 10-10-nya ya. Insyaallah kita bisa bahas separuhnya alias setengahnya insyaallah ta'ala. Yang perlu diperhatikan para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini adalah adab-adab yang berkaitan tentang keseharian kita. Dan fungsinya kita mempelajari ini bukan hanya untuk dicatat atau dijadikan pengetahuan saja, tapi untuk diamalkan. Karena adab ini akan jadi baik kalau bisa kita amalkan. Ya, kalau adab ini tidak bisa kita amalkan, maka dia tidak akan pernah menjadi baik. Maka jamaah rahimakumullah, adab yang pertama yang akan dibahas adalah tentang salam. Ya, tentang salam. Penulis hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang masalah salam ini, adab salam ini, idza laqita musliman fasallim alaihi. Jika engkau bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Jika engkau bertemu seorang muslim, maka ucapkanlah salam. Qailan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika, dan jika ada seseorang yang salam kepadamu, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama yang diberikan oleh penulis adalah jika engkau bertemu seorang muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada seseorang yang salam kepadamu, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasannya penulis mengatakan idza laqita musliman fasallim alaihi. Pertama tadi ya, jika engkau bertemu seorang muslim, maka salamlah. Ya. Maksudnya bertemu adalah tawafi itsnaini mutaqabilaini aw aktsar, bertemu secara papasan. Ya, bertemu secara papasan. Fa idza wafa ahadun ahadan wa taqabala syuri'a ilqa'us salam. Jika dua orang muslim bertemu secara papasan, maka disitulah ada syariat salam, mengucapkan salam. Dan bertemu memang hari ini bisa dengan makna hakiki ataupun dengan makna secara hukum. Maksudnya secara hakiki itu ketemu di jalan misalnya, ketemu di majelis misalnya, itu hakikinya kita memang bertemu. Tapi kalau bertemunya via telepon, via WhatsApp, itu juga bisa dikatakan bertemu. Makanya
Dulu tuh banyak pertanyaan, mana yang mesti didahulukan pada saat kita WhatsAppan? Salam dulu atau basmalah dulu? Ya. Wallahu alam yang tepat salam dulu. Karena salam itu atau WhatsAppan itu bukan nulis surat ya. WhatsAppan itu lebih dekat kepada bertemu dan ngobrol. Kalau nulis surat, kayak Rasulullah SAW nulis surat, ya, itu maka yang paling utama adalah basmalah. Ya. Tapi kalau kayak WhatsAppan itu kayak ngobrol, ya, maka yang dibutuhkan atau lebih cocok itu di salam dulu. Ya, ucapkan salam dulu, nanti dibalas salamnya juga dengan tulisan. Nah, wa syartu badris salam. Dan diperhatikan lagi, penulis mengatakan di situ jika engkau bertemu seorang muslim, ya, jika engkau bertemu seorang muslim, berarti kalau teman kita itu kafir dari kalangan ahlu kitab ataupun yang lain, maka kita tidak memulai dengan mengatakan assalamu alaikum. Kita tidak memulai itu. Tapi kalau dia yang mengatakan assalamu alaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Kalau dia bilangnya apa? Assalamu alaikum. Ya. Kalau di hadis Nabi SAW itu ada Yahudi yang mengatakan assamu alaikum. Assamu bukan salam, tapi assamu. Assamu itu artinya kematian. Ya. Karena Yahudinya nyumpahin begitu, Nabi juga mengatakan waalaikum, kata Nabi SAW. Ya. Tapi kalau dia mengucapnya assalam, maka kita juga jawab assalam. Ya. Kalau orang kafir mengatakan assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam. Ya, tapi kita tidak diperbolehkan memulai mengucapkan salam duluan. Kalau negornya tidak pakai salam, itu boleh. Misal ada teman kita orang kafir, kita bilang, "Hey bro," misalnya, ya, "Hai sis," boleh. Kita duluan boleh. Ya, tapi nggak boleh kalau kita bilang assalamualaikum. Itu terlarang. Makanya di sini adabnya adalah jika Anda bertemu seorang muslim maka ucapkanlah salam. Kalau bertemu orang kafir maka tidak diucapkan salam. Bagaimana cara salamnya? Cara salamnya kata penulis, ucapkanlah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebenarnya ada 3 cara. Itu paling sempurna tadi itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paling sempurna. Cara yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, itu yang kedua, sampai warahmatullah. Ya. Yang ketiga, yang paling rendahnya yaitu assalamualaikum. Ya. Jadi ada 3. Yang pertama paling sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, assalamualaikum. Ya. Itu 3 jenis salam yang bisa kita ucapkan jika ketemu dengan seorang muslim. Baik. Sekarang kita ketemu dengan saudara kita atau teman-teman kita di majelis atau yang lainnya. Ya, kita intinya bertemu dengan mereka. Apakah kita harus mengucapkan salam? Kata para ulama, mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya apa? Sunnah. Fayustahab liman laqiya musliman an yulqiya ilaihi salam. Maka sunnah bagi setiap muslim yang bertemu dengan muslim yang lain mengucapkan salam. Ya. Dan kalau kita katakan sunnah bukan berarti mudah untuk ditinggalkan. Ya, justru kita bersemangat untuk bisa mengamalkannya. Nah, itu kata penulis. Lalu penulis melanjutkan tadi bilang, wa in sallama alaika, kalau ada orang yang salam kepadamu. Nah, sekarang kasusnya beda. Bukan kita yang memulai, tapi kita diberikan salam oleh orang. Maka jawablah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam juga sama. Ada 3 cara tadi. Yang pertama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, wassalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, waalaikumsalam. Ya, ada 3. Ya. Kalau dia cuma menjawab waalaikumsalam, maka boleh. Ya, maka hukumnya boleh. Namun yang lengkap itu yang paling baik. Kalau mengucapkan salamnya itu sunnah, menjawab salamnya adalah wajib. Ya, menjawab salamnya adalah wajib. Kapan diwajibkan? Perhatikan. Diwajibkan jika
orang yang mengucapkan salam tersebut menunjukkan salamnya kepada kita. Itu hukumnya apa? Wajib dijawab. Ya, misal kita lagi duduk di pojok sini, sebelah kanan misalnya, ya. Kita lagi duduk di situ sendirian, kemudian orang di sebelah kiri sana, di pojok kiri datang temannya, dia salam kepada temannya tapi kita kedengeran. Ya. Assalamualaikum ukhti. Kita apakah wajib menjawab? Tidak. Ya, yang wajib menjawab siapa? Si ukhti tadi itu. Yang ditujukan kepada dia salam. Ya. Kitanya tidak wajib. Sunnah saja kita kalau mau menjawab. Ya. Begitu juga kalau ada di majelis seperti ini ramai, ada seseorang yang datang kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah. Apa hukumnya bagi kita? Fardu kifayah. Cukup sebagian yang jawab, maka jatuhlah kewajiban bagi yang lain. Ya, jadi nggak mesti semuanya jawab. Seperti misalnya Ustadz datang terus mengucapkan salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebagian saja yang jawab cukup. Ya. Tapi kalau di Indonesia kan nggak semarak ya, gitu ya. Ini mesti semuanya turun suara, itu bukan turun tangan, turun suara semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, itu juga boleh, tapi perlu diketahui hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Jadi diperhatikan kapan salam itu jadi wajib bagi kita untuk menjawabnya. Jika salam itu ditujukan kepada kita. Jika salam itu tidak ditujukan kepada kita, maka hukumnya sunnah. Jika salam itu ditujukan bagi orang yang ramai, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Saya ulang, salam jawabnya menjadi wajib jika ditujukan kepada kita. Salam wajib jawabnya menjadi sunnah kalau ditujukan kepada orang lain, lalu kita mendengar. Ketiga, salam hukumnya menjawab salam hukumnya fardu kifayah jika diberikan kepada orang banyak. Ya, maka ini 3 hukum yang berkaitan juga dengan salam. Ya, berkaitan dengan salam. Dan orang yang paling baik kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang memulai salam. Ya, yang mulai duluan dialah yang terbaik. Makanya Rasulullah SAW itu memotivasi ya, para umat ini dengan afshus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Ya, makanya biasakan yang ditebar itu adalah ucapan salam. Ya, ucapan salam. Jamaah rahimakumullah, maka siapa yang mendengar salam untuk dirinya, maka dia wajib menjawabnya. Dan siapa yang mendengar salam untuk orang lain, maka dia sudah menjawabnya. Dan siapa yang mendengar salam untuk banyak orang, maka fardu kifayah bagi dirinya. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, yang dikatakan penulis adalah adab tentang meminta izin. Penulis rahimahullah taala beliau mengatakan, "Ats-tsani, idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'dhin." Jika engkau hendak masuk, maka minta izinlah. Oke, jika engkau mau masuk, maka minta izinlah. Waqifan 'an yaminil babi aw yasarihi. Berdiri di sisi kanan pintu atau di sisi kiri pintu. Kalau mau masuk, izin. Lalu nunggunya di mana? Di sisi kanan atau di sisi kiri. Fa in udzina laka dakhalta. Kalau diizinkan, maka masuklah. Tapi kalau tidak diizinkan, maka pulanglah. Ya, ini adab Islam ini. Jadi kalau ada orang nggak mau bukain pintu buat kita, pulang. Jangan baper. Ya. Penulis bilang, di dalam meminta izin ini kurang lebih ada 4 hal terkait dengan masalah hal ini. Yang pertama itu adalah yang dikatakan di awal tadi. Idza aradta ad-dukhul 'ala ahadin fasta'dhin. Jika engkau ingin masuk, maka minta izinlah. Ya, meminta izin. Berarti kapan kita diperintahkan minta izin dalam syariat? Saat kita hendak masuk. Ya, saat kita hendak masuk. Wa huwa 'inda iradati ad-dukhul. Faman arada an yadkhula qaddama isti'dzanahu wa lam yu'akhirhu hatta yadkhula. Berarti meminta izinnya itu sebelum masuk atau sudah masuk? Sebelum.
Ya, jangan ujung-ujung udah masuk ruang tamu orang baru minta izin masuknya. Kan udah di ruang tamu itu, ya. Udah basi lagi istiadatnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa kita diperintahkan minta izin itu sebelum masuk. Wal amru bil istidzan. Nah, ini perhatian. Tempat yang kita perlu izin untuk masuk ke sana adalah tempat yang memang biasanya tertutup. Ya, contohnya apa? Rumah misalnya, ruangan tertentu, kantor, ya, dan hal-hal yang biasanya memang tertutup. Tapi kalau tempat-tempatnya memang tidak tertutup, umum untuk siapa saja bisa masuk, maka tidak perlu izin. Ya, Bapak Ibu mau ke Indomaret, ketok-ketok dulu kan? Nggak boleh masuk, nggak perlu udah. Ya, itu ngerepotin mbak-mbaknya itu. Udah masuk aja. Ya, hal-hal yang memang tidak perlu izin, kita nggak perlu izin. Karena perintah izin itu untuk menjaga aib dan aurat. Ya, aib dan aurat itu yang mesti dijaga. Makanya perlu izin dulu. Hal-hal yang kiranya tertutup itu harus izin dulu. Ya, kayak kita bertamu ke rumah orang, ya, kita mesti izin dulu. Ya, ada beberapa orang, ya, itu kalau udah dibukain pagar langsung nyelonong masuk ruang tamu. Ya, nggak boleh. Dia harus diam dulu depan pagar, ditanya dulu boleh masuk baru masuk. Ya, boleh masuk ke ruang tamu baru masuk ruang tamu. Nggak boleh ujuk-ujuk nyelonong jalan masuk. Ya, ini bukan izin cara Islami. Ya, dan itu yang pertama. Ya, jadi perlu diperhatikan bahwa kita harus meminta izin masuk di tempat-tempat yang memang itu tertutup dan nggak biasa orang keluar masuk. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang kata penulis adalah waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Dia berdiri imma di sebelah kanannya pintu atau di sebelah kiri. Fa idza arada ad-dakhil al-istidhan waqafa an yaminil babi aw yasarihi. Maksudnya adalah jangan berdiri depan pintu. Ya, pintunya di sini, ketoknya di sini, kitanya di sini, jangan. Ya, kitanya harus minggir dulu ke kanan atau ke kiri. Beberapa tempat itu lebih cocok malah kalau kita putar balik, wajah kita malah ke jalanan, bukan ke pintunya dia. Ya, terutama yang laki kepada perempuan atau perempuan kepada laki dan seterusnya. Ya. Dan ini adalah adab agar kita bisa menjaga aurat orang-orang yang ada di dalam. Ya. Ini terutama hari-hari ini kan kita kalau ojek online kan begini terus nih permasalahannya. Ya. Memang yang mesti belajar adab-adab istidzan ini ojek-ojek online juga. Ya, dia perlu belajar adab minta izin seperti apa, ya, adab salam seperti apa, agar dia tidak melihat aurat, ya, atau nungguin orang di depan pintu rumahnya. Dan ini membingungkan orang-orang yang ada di dalam. Di beberapa negeri Arab, ya, kalau kita masuk ke rumah mereka, kita ketok rumah mereka, ya, mereka bukain, tapi mereka sambil teriak, ya, tunggu dulu, ya. Dibukain, tunggu dulu, mereka lari dulu ke dalam, kita tunggu sekian 5 detik atau 10 detik baru kita masuk. Ya, ini semuanya untuk menjaga aurat agar tidak terlihat. Lihat ya, gimana dalam Islam ini istidzan itu dibutuhkan sekali. Ya. Waqifan 'an yaminil babi aw yasarihi. Ingat, jangan berhenti atau menunggu di depan pintu, tapi di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Ini ada. Ya, ini ada. Fa'in adzina laka dakhalta. Ini baru yang ketiga yang kata penulis. Kalau diizinkan untuk masuk, maka masuklah. Ya, jadi kalau diizinin masuk, silahkan masuk. Ya, silahkan Pak masuk, Bu, Pak, segala macam. Itu boleh masuk. Nah, yang keempat yang kata penulis apa? Wa in qila laka irji farji. Kalau tidak diizinkan masuk, maka pulang. Ya, kalau tidak diizinkan masuk maka pulang. Ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 28. Itu dalam surat An-Nur ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in qila lakum irji'u farji'u." Jika dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah, kata Allah. Maksudnya kalau kalian tidak diizinkan, jangan masuk. Nah, ini jamaah rahimakumullah, terutama ibu-ibu ya.
Orang kalau tidak diizinkan masuk, itu akan terjadi dua tipe manusia. Yang satu bete, yang satu tenang. Ya, yang satu bapernya la haula wala quwata illa billah. Dia bisa puluhan tahun dibawa-bawa kasus ini sama dia. Yang satu lagi lebih tenang. Maka ada tipsnya agar kita bisa lebih tenang. Ketahuilah bahwa Allah lah yang memerintahkan kita. Kalau orang tuan rumahnya tidak memerintahkan kita untuk masuk, untuk pulang itu Allah yang perintahin. Ya, jadi jangan mikir kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Manusia beda-beda. Orang tuh beda-beda, nggak sesuai dengan kita. Ya, mungkin di dalam dia ada uzur. Mungkin rumahnya berantakan, dia nggak mau. Mungkin dia lagi sakit, mungkin begini, mungkin banyak banget alasan untuk tidak menerima tamu. Ya, jadi jangan baper. Tapi perhatikanlah apa yang Allah katakan dalam surat An-Nur ayat 28. Allah yang memerintahkan kita, fa in qila lakum farji'u farji'u wa in qila lakum irji'u farji'u, kata Allah. Kalau diperintahkan bagi kalian pulang, ya pulang. Kalau dia cuma mau nemuin kita di pagarnya, kalau dia mau menemui kita hanya di pintunya saja, itu hak dia. Ya, karena mungkin ada uzur-uzur di belakang yang kita tidak ketahui. Ya. Maka di sini seseorang itu harus betul-betul menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah atur. Kalau tidak diizinkan masuk, maka pulanglah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat, idza sta'dzantum thalathan, kalau jika kalian telah meminta izin untuk masuk 3 kali dan tidak dibukakan, pulanglah. Ya, pulanglah. Nah, ini bukan ditolak, tapi nggak ada jawaban. Ya, berarti kalau diizinkan masuk, masuk. Kalau ditolak, pulang. Kalau nggak dibukain juga pulang. Ya, kalau nggak dibukain juga pulang. Ya, itu adab istidzan di dalam Islam. Ya, jadi gini, tamu nih punya adab yang harus dia pegang. Tuan rumah juga punya adab yang kita harus pegang. Nah, sekarang kita lagi belajar jadi orang yang meminta izin, jadi tamunya. Kita nggak lagi mempelajari kita jadi tuan rumahnya yang harus begini dan begitu. Nggak, ini kasusnya kita yang jadi tamunya. Kita yang minta izin mau masuk. Pada saat tidak diberikan izin oleh dia, kita pulang. Ya, kita pulang. Wa idzan tawat an-nafsu ala malamati al-musta'dani alayhi wa jarra al-lisanu bil waqi'ati fi, kanat tilka al-halu dalilan ala 'adami sidqi taslim li amrillah. Kata Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, jika ada satu kasus kita nggak dikasih masuk oleh tuan rumahnya atau oleh orang kantor tersebut, lalu kemudian kita pulang dengan lisan yang begitu pedas, kita marah-marah, kita hina orang tersebut, ini adalah tanda bahwa kita tidak tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah memerintahkan jika disuruh pulang, maka pulanglah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jemaah rahimakumullah, di dalam hal minta izin harus diperhatikan. Ya, yang pertama kalau diizinkan masuk, silakan masuk. Kedua, kalau tidak diizinkan masuk, ya udah putar balik. Ya, pulang. Dan yang ketiga, kalau kita tidak ada jawabannya, maka kita kembali alias pulang. Ya. Itu adab yang kedua. Kita masuk kepada adab yang ketiga. Adab yang ketiga itu adalah adab berbicara. Penulis mengatakan, hafizahullah ta'ala, ar-rabi'u takallama bi tayyibil qawli fi khairin wakhfid sawtaka mutamahhilan fi hadithika wa ansit liman kallamaka muqbilan alayhi wa la tuqati'hu wa la tataqaddam baina yaday al-akbar bil kalam. Penulis mengatakan, berbicaralah dengan baik, rendahkan suaramu dan jangan cepat-cepat. Rendahkan suaramu dan jangan cepat-cepat. Ya, jadi beberapa turunan adab ini. Berbicara yang baik, rendahkan suara dan jangan cepat-cepat. Diam dan perhatikan saat diajak bicara. Diam dan perhatikan saat diajak bicara. Diam dan perhatikan saat diajak bicara. Jangan memotong pembicaraan.
Ya. Jangan memotong pembicaraan. Jangan memotong pembicaraan. Serta kedepankan yang tua dalam berbicara. Kedepankan yang tua dalam berbicara. Serta kedepankan yang tua dalam berbicara. Serta kedepankan yang tua dalam berbicara. Setidaknya penulis di sini ada 5 turunan poin ya dalam adab berbicara. Pertama, berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Yang kedua, penulis mengatakan rendahkan suara dan jangan cepat-cepat. Ketiga, diam dan perhatikan saat diajak bicara. Keempat, jangan memotong pembicaraan. Kelima, kedepankan yang tua saat berbicara. Ini 5 turunan ada dalam adab berbicara. Yang pertama, penulis mengatakan berbicara dengan yang baik, ya. Wa thayyibu minal qawli, berbicara yang baik itu adalah at-tahiru as-salim minal khubthi, pembicaraan yang bersih dan selamat dari keburukan, ya. Pembicaraan yang bersih dan selamat dari keburukan. Keburukan itu bisa ucapan-ucapan yang kotor, ya, yang mengandung sebuah kalimat atau beberapa kalimat bahkan yang buruk, celaan, perkataan kotor, ya, dan seterusnya. Perkataan yang jorok dan pembicaraan yang khubth, menjijikan. Ya, ada orang kalau kita ajak bicara isinya jorok semua, ya. Ini lisannya na'udzubillah buruk, ya, karena kita diperintahkan untuk berbicara yang baik. Wal 'abdu ma'murun fi mantiqihi bi amrayn. Sedangkan secara mendasar bahwa seorang hamba dalam masalah pembicaraannya dia memiliki 2 perintah dari Rasul SAW yang disabdakan oleh Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan yang baik atau diam. Berarti di hadis ini Rasul mengatakan agar siapa yang ingin berbicara maka berbicaralah dengan yang baik. Ya, siapa yang ingin berbicara maka berbicara dengan yang baik. Ya. Ini kan adab yang paling mendasar sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dan ingat, kalau kita ngomongin adab berbicara berarti ini masuk juga kepada adab di dalam chatnya kita, dalam WhatsAppnya kita, dalam ketikan-ketikannya kita, ya. Makanya lisan-lisan netizen ini harus dilembutkan, ya. Jangan galak-galak, ya. Berbicara harus yang baik. Ini kalau ada sesuatu yang viral, kalau kita lihat komentarnya, pasti yang pedes itu 80%, ya, luar biasa. Fala haula wala quwata illa billah. Makanya jamaah rahimakumullah, kita ingat bahwa yang pertama ternyata diusung dalam Islam itu al-kalamu thayyib, berbicara harus yang baik gitu, ya. Pembicaraan harus yang baik. Yang kedua, wakhfid sautak. Apa yang kedua tadi? Rendahkan suara, ya. Rendahkan suara, wi'a'ul kalam alladhi yudfa' bihi ila al-khalqi, ya, wa khafduhu al-hamsu bihi wa tarku raf'ihi idza takallama hamasa bi kalami wa lam yarfa' sauta. Maksudnya adalah tidak teriak-teriak, ya, tidak teriak-teriak, ya. Beberapa orang kalau berbicara itu subhanallah suaranya teriak-teriak, kencang banget, ya. Apalagi ada juga perempuan-perempuan yang tipenya seperti itu. Itu kalau ngomong di soft belakang, soft paling depan kedengeran, ya, suaranya kencang, ya. Ngomongnya di mana, suaranya sampai mana. Ini berlawanan, ya, dengan adab Islam. Adab Islam justru dia al-khafdu, dia rendahkan suaranya kalau berbicara, ya. Pernah ada di saat Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan surat pada surat Al-Hujurat, ya. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Hujurat di ayat yang kedua, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli
kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum bi ba'd. Dan janganlah kalian memanggil Nabi atau ngobrol sama Nabi sebagaimana kalian ngobrol dengan orang-orang selain Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini bisa menjadikan amal kalian musnah sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat ini, waktu ayat ini turun, ada seorang sahabat Nabi yang kemudian tidak pernah terlihat lagi di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghilang. Ya, sampai Nabi SAW bertanya, "Kemana si fulan? Kok nggak ada lagi?" Disambangi oleh seorang sahabat, ternyata sahabat itu putus asa. Ya, dia mengatakan, "Ana min ashabin nar." Saya ini dari penduduk neraka, kata sahabat ini. Ditanya, "Kenapa? Tidakkah engkau mendengar apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwa janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sedangkan suara saya besar?" Ya, jadi suara dia dari sononya gede. Ya, udah besar. Akhirnya datanglah sahabat tersebut membawa kabar itu dan Nabi SAW akhirnya memanggil dia, ya, dan memberikan uzur kepada dia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "La huwa min ashabil jannah." Tidak, dia bukan dari penduduk neraka, tapi dia justru penduduk surga, kata Rasulullah SAW. Ya, maksudnya di sini adalah, ya, para sahabat yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan suaranya itu keras, mereka ini sampai bingung bagaimana cara mengatur suara mereka di hadapan Nabi SAW. Kalau sudah sampai derajatnya seperti itu, diberikan uzur oleh Nabi SAW. Karena Umar bin Khattab setelah mendengar ayat ini, dia kalau ngomong sama Nabi suaranya kecil. Ya, dia suaranya kecil kalau bersama dengan Nabi SAW. Ini sebagai adabnya kepada Nabi SAW. Makanya Umar bin Khattab, jamaah sekalian yang barakallahu fikum, waktu beliau jadi khalifah di Madinah, di Masjid Nabi SAW, Nabi-nya udah meninggal. Umar bin Khattab melihat ada dua orang ngobrol keras-keras suaranya di Masjid Nabi. Umar mengatakan, "Min aina antum?" Dari mana kalian berdua nih, gitu Umar? Kata mereka, "Min Taif." Saya dari Taif, ini bukan orang Madinah. Kata Umar bin Khattab, "Kalau kalian orang Madinah, la auja'tukuma." Saya tampol dua-duanya itu, Umar. Kenapa? Tarfa'u aswatakum 'inda Rasulillah. Kalian mengangkat suara kalian sedangkan ada Rasulullah. Ya. Padahal Rasulullah sudah meninggal, tapi kata Umar, kehormatan Rasulullah SAW masih ada. Makanya haram di Masjid Nabawi orang teriak-teriak kecuali untuk azan, imam, dan belajar. Ya, haram di Masjid Nabawi orang teriak-teriak kecuali dalam kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ya, kenapa? Ada Nabi, Masjid Nabi, nggak boleh teriak-teriak. Sama halnya jamaah sekalian. Kalau kita lagi di majelis ilmu, haram teriak-teriak. Ya, maksudnya adalah bukan ustadznya, tapi pendengarnya. Yang ngajinya haram teriak-teriak. Apalagi yang dibahas itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Ya, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya jika hadis-hadis dibacakan, nggak boleh ada yang teriak-teriak, nggak boleh ada yang ngobrol kesana kemari. Ya, karena ini termasuk adab, ya, yang dikedepankan di dalam Islam. Ya, wakhfid sautak, rendahkanlah suaramu. Ya, makanya terutama untuk para akhwat rahimakumullah, ya, rendahkan suaranya, rendahkan suara ketawanya. Ya, jangan ketawanya masya Allah, ya, kencang banget kadang-kadang ketawanya, jangan. Ya. Mesti dikecilin, ya, di depan teman kita, apalagi depan suami, depan orang tua, ini harus dibawa. Ya, bahkan adab ini bukan hanya untuk perempuan, bahkan adab ini juga berlaku untuk laki-laki. Ya, wakhfidus saut, agar suaranya direndahkan. Ya. Walaupun secara umum, ya, kalau kita lihat secara umum ya jamaah rahimakumullah, orang Indonesia suaranya paling rendah dibanding orang-orang yang lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada umroh atau haji, orang Arab kalau ngobrol biasanya kayak orang berantem. Ya, teriak-teriak, orang Indonesia pada bingung ngeliatin. Ustaz itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, dia lagi ngobrol. Dia lagi friendly banget padahal. Ya, tapi memang suaranya subhanallah, kencang-kencang semua. Ya, fala haula wala quwwata illa billah. Adab yang berikutnya yang disebutkan penulis itu adalah jangan cepat-cepat. Ya, jangan buru-buru. Maksudnya adalah ata'anni wa tu'adah.
kita tidak terburu-buru agar bisa mengeluarkan kalimat demi kalimat, kata demi kata yang jelas. Ya, kata demi kata yang jelas. Ini lebih mudah untuk bisa difahami oleh orang yang kita ajak bicara. Wa ansit liman kallamaka, diam dan perhatikan orang yang berbicara dengan kita. Ya, ini adab yang luar biasa agar kita di dalam Islam kita diperintahkan agar kita bisa fokus dengan apa yang orang katakan. Ya, jamaah rahimakumullah. Ini adab luar biasa. Ya, kita dalam Islam kalau ada orang berbicara dengan kita, kita diperintahkan agar kita ini bisa diam dan fokus. Ya, kita taruh perhatian kita kepada apa yang dibicarakan. Ya, walaupun hari ini ya kita lihat orang kalau kita ajak bicara, bahkan kita sendiri pun main HP. Jadi ini mukhalif sekali, ini menyelisihi sekali apa yang ada dalam Islam. Ternyata dalam Islam justru kita diharuskan menghargai orang-orang yang berbicara sama kita. Ya, kita harus ansit liman kallamak, diam dan perhatikan apa yang orang bicara kepada Anda. Ya, fal insat a'la min al-istima', bahkan katanya itu insat, dan insat itu lebih tinggi daripada sekedar mendengarkan, tapi mendengarkan dengan seksama. Ya, didengarin. Ini kan paling indah ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa berbicara dengan orang yang bisa mendengarkan kita dengan cara seperti itu. Kita paling bete kalau kita lagi ngomong, orang ngomong lagi sama yang lain. Ya, kita paling kesal kalau kita lagi ngomong, orang ngomong lagi sama yang lain, atau dia main HP, atau dia ada kesibukan yang lain. Ya, sama di majelis juga seperti itu. Ustadz paling gak suka kalau dia lagi ceramah, orang-orang malah main HP atau yang lain, sama. Ya, sebagaimana kita ngobrol, sama seperti itu juga. Ya, apalagi di dalam kajian, jangan pernah mengira bahwa ustadz yang lagi kajian itu hanya ngomong dengan saf yang pertama atau saf kedua, enggak. Ustadz yang duduk di sini, berbicara di sini itu ngomong atau berbicara untuk orang-orang seluruhnya sampai saf yang paling belakang. Ya, maka sikap kita di dalam majelis, ya, itu harus seperti orang yang sedang diajak bicara. Ya, walaupun tidak selalu ditatap, tapi pastikan diri kita selalu menjadi orang yang diajak bicara, alias agar adab kita terjaga. Ya, wa ansit liman kallamak. Bahkan, ya, penulis di sini mengatakan diam dan perhatikan. Ya, ini menarik ya mas kalian. Kalau diam dan perhatikan, itu kita menaruh fokus kita. Lebih dalam daripada itu, penulis mengatakan perhatikan. Perhatikan itu adalah musyrifan bisuratika zahirah. Tampilan kita benar-benar excited mau dengerin dia. Ini adab luar biasa. Jadi kita ngedengerin dia itu dalam keadaan bukan kesal. Ya, kan ada dia ngomong tapi kita bete juga gitu loh. Aduh, lama banget nih orang ngomong ini. Ya, dan gak gitu maksudnya. Tapi kita excited dengerin dia ngomong gitu loh. Ya, terlebih ya, mungkin senior-senior ya dalam ngaji ataupun dalam umur nih, masya Allah kadang anak-anak muda yang ngomong sama dia itu apa yang dia omongin udah tahu tuh. Ya, tapi gimana adab kita bisa bermain di situ? Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas, bayangin Ibnu Abbas, ada anak muda datang, terus nyebutin satu faedah ilmiah ke Ibnu Abbas, dan dia nyebutinnya secara excited luar biasa. Apa yang dilakukan Ibnu Abbas? Apakah Ibnu Abbas, dia gue udah tahu? Nah gitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas excited dengerin dia, seakan-akan baru pertama kali ngedengarnya. Padahal setelah orang itu pergi, ya, murid-muridnya bilang, kenapa didengerin? Kata Ibnu Abbas, sebenarnya saya udah mendengarkan faedah itu sebelum dia lahir. Tapi gimana adab menghargai orang, luar biasa. Ya, didiamin orang itu ngomong, nyebutin faedah ini, faedah itu, luar biasa, menyenangkan. Orang kan jadi suka ngobrol sama orang seperti itu. Ya, namun ini luar biasa, ini adab yang tinggi yang butuh kesabaran. Ya, kita dengerin anak ngomong misalnya, ini luar biasa, butuh kesabaran. Dihargai betul anaknya. Ya, kadang kalau anak ngomong aja baru 1 menit kita udah potong. Iya udah sana. Ya, udah selesai obrolannya. Tapi kalau dari Ibnu Abbas kita contoh bagaimana Rasulullah SAW, Rasul mendengarkan apapun yang dikatakan.
Ya, dan memang tidak pernah ada di dalam hadis Rasul itu memotong pembicaraan. Ini adab yang berikutnya. Ya, nggak dipotong oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul SAW membiarkan dia untuk mengatakan apa yang dia ingin katakan. Saya teringat satu peristiwa di mana Rasul SAW yang sibuk berdakwah di Mekah, yang sudah banyak musuhnya, didatangi oleh seorang tabib, ya, tabib dokter lah ya, dokter di zaman dulu ya, namanya Dimad. Siapa namanya? Dimad. Ada yang bisa ngomongin nggak? Dimad. Udah nggak usah namain anak atau cucu dengan Dimad, ya, terlalu ribet ya. Dimad itu dia tabib terkenal. Oh, terkenal di mana-mana, masya Allah terkenal. Ya. Dia datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang bilang itu ada Muhammad. Dia ini lagi viral sekarang. Gitu. Dakwah sana, dakwah sini, ngajak orang begini, ngajak orang begitu. Coba dia obati. Datang Dimad. Terus mengatakan, ya Muhammad, saya ini dokter yang cukup manjur. Mau nggak kamu saya obatin? Nanti gila yang kamu miliki hilang. Lihat, gila yang kamu miliki apa? Hilang. Ini didiemin, dia ngomong ini didiemin sama Nabi SAW. Kata Nabi SAW menjawab perkataannya, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Apa kata Dimad? Ulang kata. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Apa kata Dimad? Ini sih bukan orang gila, kata Dimad. Ya, ini bukan orang gila. Sebab kata-kata tersebut dia masuk Islam. Ya, Dimad itu akhirnya masuk Islam dengan muqaddimah yang biasa kita dengar, Bapak Ibu sekalian. Ya, maksud saya di sini adalah bagaimana Nabi SAW dia mimpi, dia ngomong aja. Jadi dokter nawarin dulu, setelah diberes ngomong baru Nabi SAW ngomong. Ternyata dia terdiam dengan perkataan Nabi SAW. Ya, dan bagaimana Nabi SAW ingin mendengarkan dia. Waktu perjanjian Hudaybiyah, berbagai macam permintaan demi permintaan yang diminta oleh orang kafir Quraisy didengerin sama Nabi SAW. Bahkan sebagiannya diikuti oleh Nabi SAW. Ya, ini sebagai penghargaan ya kepada pembicara yang mengajak bicara Nabi SAW. Ya, muqbilan alaih. Jadi Nabi SAW itu dalam keadaan dia excited juga ngedengerinnya. Ummu Salamah dengan Nabi SAW itu kalau udah malam mereka ada deep talk mereka gitu ya. Berdua ngobrol di atas kasur, umurnya Ummu Salamah 60 sekian, Nabi SAW sudah masuk 59-60 tahun. Jadi obrolannya gak mesti anak-anak muda yang baru nikah aja ya. Ternyata keromantisan itu Nabi SAW juga tetap jaga di Ummu Salamah ya. Walaupun Nabi SAW menikah juga dengan wanita yang lebih muda, tapi dengan wanita yang lebih tua pun cara Nabi SAW sama ya. Dan Nabi SAW mendengarkan apa yang dikatakan oleh istrinya, mendengarkan dengan apa-apa yang dikatakan oleh anak kecil, oleh orang-orang yang lebih muda daripada dirinya. Nabi bahkan mau mendengar mereka ya. Ini merupakan adab yang begitu tinggi, luar biasa. Karena di samping itu kita melihat bahkan diri kita sendiri, kadang kita men-underestimate orang-orang yang ada di bawah kita. Kita nggak mau dengar saran mereka, kita nggak mau dengar cerita mereka. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya, wala tuqati'hu ya, maka jangan diputus pembicaraannya. Ya, jangan diputus pembicaraannya. Dan yang dikatakan oleh penulis yang terakhir itu adalah, dan kedepankanlah orang yang tua berbicara. Ya, maksudnya di dalam pembicaraan gitu ya, kalau ada orang tuanya di sana, biarkan orang tua dulu yang mesti berbicara, orang tua dulu yang cerita. Walaupun memang dalam penjelasannya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala mengatakan tua di sini nggak mesti masalah umur, kadang juga masalah ilmu, senior dalam masalah ilmu. Kalau ada orang yang berilmu, dia lebih pantas dikedepankan. Dia lebih pantas dikedepankan. Makanya dalam banyak hadis jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi SAW itu senantiasa mengedepankan yang tua. Kabir kata Nabi SAW. Waktu ada dua saudara kakak adik ini datang kepada Nabi SAW dan dua-duanya hendak berbicara kepada Nabi SAW, Nabi minta kabir, mana yang lebih tua? Oh, saya kakaknya Rasulullah, kamu dulu yang bicara, kata Nabi. Ya, makanya yang lebih tua itu diperintahkan dulu untuk
berbicara. Ini juga pelajaran bagi kita. Karena tua di makna di sini, senior makna di sini bukan hanya masalah ilmu, tapi masalah umur, umur saja, tapi masalah ilmu juga. Disinilah bahwasanya seorang penuntut ilmu tidak boleh berbicara kalau ada ulama. Ya, teman-teman yang ada di pengajian, jangan jawab pertanyaan kalau masih ada ustaz. Ya, kadang subhanallah, yang duduk di pengajian udah jawab pertanyaan duluan sebelum ustaz. Ya, ada pertanyaan, ustaz begini boleh atau tidak? Boleh, udah ada di belakang, boleh. Cepet amat. Ya, fala haula wala quwwata illa billah. Di Madinah ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, umurnya udah hampir 90 tahun, dia paling tua lah di Madinah. Dia punya anak adalah Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Razzaq umurnya hampir 70 tahun dan masih mengajar di Masjid Nabawi. Nah, Syekh Abdul Razzaq, ya, itu kalau lagi ada pertemuan dengan murid-muridnya, plus ada ayahnya, kalau kita tanya apa saja tidak akan dijawab. Kita tanya ke Syekh Abdul Razzaq, Syekh, begini apa Syekh jawabannya? Dia bilang apa? Ana la ujib bihuduril walid. Saya tidak akan menjawab pertanyaan selama orang tua saya masih ada di sini. Kalau mau nanya sama dia. Ya, ini di bagian dari adab. Ya, bahwa dia tidak akan menjawab selama yang tua dalam sisi umur dan ilmu itu masih ada. Dan itu ayahnya sendiri, subhanallah, hafizahumullah. Ya, makanya rahimakumullah, ingat jangan mendahulukan pembicaraan selama masih ada orang yang senior dalam sisi ilmu ataupun sisi umur. Ya, kecuali mereka sudah berbicara atau diizinkan oleh mereka. Itu adab yang ketiga. Adab yang keempat. Adab yang keempat yang ditulis oleh penulis itu adalah adab bersin. Ya, kebetulan saya juga lagi flu nih. Alhamdulillah nggak ada bersin. Kalau bisa dipakai adabnya nanti. Bersin. Apa yang dikatakan penulis di sini? Idza aqista faghatti wajhak biyadika aw bithawbik. Ini kecil kelihatannya, tapi ini adab dibutuhkan sekali. Ya. Penulis bilang, jika engkau bersin, maka tutuplah wajahmu dengan tanganmu atau pakaianmu atau dengan tisu juga boleh. Intinya ditutup. Ya, jangan bersin ekstrim. Ya, hajim semua kena. Suaranya masya Allah. Ya, kan orang kalau bersin kadang begitu. Suaranya kencang, hajim. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillahnya kecil. Suara bersinnya gede. Kita nggak butuh dengan suara bersin yang besar. Kita justru butuh mendengar apa? Alhamdulillah. Karena apa adabnya? Jika kalian bersin, tutuplah wajah kalian dan katakanlah Alhamdulillah. Jika sudah dikatakan Alhamdulillah, yang mendengar Alhamdulillah tersebut jawab Yarhamukallah. Ini yang kita butuhkan. Ya, kadang bersinnya gede, Alhamdulillahnya kecil. Ya. Setelah dikatakan yarhamukallah, jawablah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini indah luar biasa nih adab bersin. Banyak doa di dalamnya. Jadi yang pertama penulis katakan adalah jika Anda bersin maka ditutup. Ya, itu yang pertama. Ditutup. Kaunul imsak bil yadil yusra, dan lebih baik kalau bisa menutupnya dengan tangan kiri. Karena yang keluar itu biasanya hal-hal yang tidak baik alias jorok, ya. Maka lebih baik memakai tangan kiri, ya. Kalaupun pakai tangan kanan boleh, tapi yang lebih baik pakai tangan kiri, ya. Yang kedua kata penulis tadi adalah dan ucapkanlah alhamdulillah, ya. Ucapkanlah alhamdulillah. Ini diantara adab kita di dalam bersih. Ucapkan alhamdulillah, ini termasuk sunnah. Yang ketiga tadi kata penulis, jika ada yang mengucapkan alhamdulillah maka katakanlah yarhamukallah. Ya, idza da'a laka ahadun ba'da utasika wahmadika Allah bi anna qala laka yarhamukallah, faman sami'a 'atisan hamidallah qala lahu da'iyan yarhamukallah. Jika seseorang mendengarkan ada orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucapkan yarhamukallah. Tapi kalau orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah.
Ya, kalau orang yang bersinnya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak pula disunahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Dan jika orang itu telah mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka si orang yang bersin kembali menjawab mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, ditulis kalau yang belum hafal, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, yahdikumullah, semoga Allah memberikan kamu petunjuk, wa yuslih balakum, dan semoga Allah melancarkan urusan-urusan kamu. Ya. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini kata yang memang ada di dalam beberapa riwayat. Walaupun dalam beberapa riwayat yang lain, beberapa para sahabat itu tidak memakai yahdikumullah wa yuslih balakum. Namun mereka mengatakan yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ya, jadi si bersinnya bersin alhamdulillah dijawab yarhamukallah, yang bersin bilang yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum. Ya, ini riwayat yang dikatakan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Namun kalau kita hafal satu, alhamdulillah. Ya, yaitu yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, wa yuslih balakum. Nah, itu adab bersin. Nah, ada yang pengen saya tambahkan juga yang mirip-mirip dengan bersin, yaitu nguap. Apa sih bahasa bagusnya itu nguap? Ada nggak bahasa yang lebih indah daripada nguap? Menguap, cuma lembe doang. Ya, apa sih? Nggak ada lagi ya? Nguap benar ya? Kalau bahasa Arabnya namanya at-tatha'ub. Ya, at-tatha'ub. At-tatha'ub, penulis mengatakan adab yang berikutnya, raddut tatha'ub mastata'ta. Ini adab yang pertama, tahanlah nguapmu semampumu. Itu adab pertama. Kalau bersin kan ditutup, kalau nguap ditahan. Itu adabnya. Ya. Wa amsik biyadika ala fik. Ya. Lalu tutuplah hidung dan mulutmu. Kalau nguap, tutup tuh hidung dan mulut. Ya. Tutuplah apa? Mulutmu. Ya. Tutuplah mulutmu. Itu kalau nguap. Wala taqul ahun ahu, dan jangan sampai keluar suara. Ya, apalagi lagi pengajian. Ya, itu menyakitkan hati ustaz itu. Ya, ustaz yang lagi ngomong, waduh, bisa bubar pengajian. Ya. Jadi yang pertama adabnya itu adalah ditahan. Jadi kalau nguap itu apa? Ditahan, itu yang pertama. Habsuhu wa katmuhu fayaktumuhu mastata'. Ditahan semampunya. Kalau tidak bisa ditahan, wa amsik biyadika ala fi, maka ditutup. Ya, kalau tidak bisa ditahan maka ditutup. Wa akmalu ma yustamalu min al-yadaini hahuna ma yunasibul hal. Dan tangan apa yang mesti dipakai? Maka kalau ditanya yang paling cocok, ya, maka kiri itu paling cocok, karena itu juga sebuah hal yang bukan hal terpuji, maka kiri lebih tepat. Walaupun ujung-ujungnya dua-duanya nggak ada masalah, ya, dua-duanya boleh. Wala taqul dan jangan sampai bersuara, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika seseorang itu nguap sampai bersuara, maka setan tertawa melihatnya. Ya, maka setan tertawa melihatnya. Makanya jemaah rahimakumullah, ini nguap ini satu hal adab, ya, yang perlu sekali untuk kita betul-betul melihat, ya. Jangan sampai kita kebablasan masalah hal ini, ya. Apalagi di dalam majlis, ya. Ada yang nguap nggak ditutup, ya, subhanallah, itu mulutnya besar, wanginya macam-macam lagi, ya. Fala haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan terakhir jemaah sekalian, adab yang terakhir yang disebutkan penulis di sini adalah adab dalam majlis. Adab di dalam majlis. Penulis mengatakan di sini, "Idzan tahaita ila majlisin fasallim." Jika kalian telah sampai kepada satu majlis tempat kumpul, maka ucapkan salam. Ya, maka ucapkan salam. Wajlis haitsu yantahi al-majlis,
dan duduklah sesuai dengan safnya, yani terakhir maksudnya. Kalau majelis safnya sudah sampai di sini, ya kamu duduk di situ yang terakhir. Ya, itu dua. Duduklah sesuai dengan safnya. Wala tajlis baina syamsi wa dhil, jangan duduk antara cahaya dan naungan. Ya, jangan duduk antara cahaya dan naungan. Ini yang ketiga. Jangan duduk antara cahaya dan naungan. Jangan duduk antara cahaya dan naungan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala tufarriq baina itsnaini illa biiznihima. Jangan duduk di antara dua orang kecuali dengan izin. Jangan duduk di antara dua orang kecuali dengan izin. Itu yang keempat, jangan duduk di antara dua orang kecuali dengan izin. Yang kelima, jangan memerintahkan orang untuk bangun. Jangan memerintahkan orang untuk bangun. Ya, kamu bangun, saya duduk sini, gitu. Nggak boleh. Ya, jangan memerintahkan orang untuk bangun. Yang keenam, ada majelisnya. Yang keenam, wafsah liman dakhal, berikan ruang untuk orang yang baru datang. Berikan ruang untuk orang yang baru datang. Ya, berikan ruang untuk orang yang baru datang. 6. Berikan ruang untuk orang yang baru datang. Yang ketujuh, banyak berzikir. Yang ketujuh, banyak berzikir. Yang ketujuh, banyak berzikir. Baik, ini 7. Kita lihat satu persatu. Yang pertama yang dikatakan penulis adalah idza tahaita ila majlis fasallim. Kalau kamu masuk ke sebuah majlis, maka ucapkanlah salam. Ya. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Dan tidak juga mesti harus terdengar oleh satu masjid. Ya. Boleh di beberapa orang, intinya kita mengucapkan salam. Ya. Dan yang kedua, duduk di safnya. Maksudnya adalah kalau saf terdepan kan biasanya udah penuh. Ya, saf belakang itulah safnya kita yang baru datang. Maka di mana duduknya? Di situ duduknya. Alias adabnya seseorang nggak boleh melangkahi orang-orang lain untuk masuk ke bagian paling depan. Dulu majelisnya orang-orang, ya jamaah sekalian rahimakumullah. Ini majelis dalam keadaan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Bukan majelis yang bentuknya muter, duduk, bangku-bangku, bukan. Tapi majelis-majelis yang seperti ini tipenya, yang sekarang kita berada di dalamnya. Maka adabnya adalah kita duduk di mana saf terakhir itu berada. Ya. Karena dulu praktek majelis itu adalah yang datang duluan duduk di depan. Ya, yang datang duluan duduk di depan. Bukan sebaliknya, yang datang duluan malah duduk di belakang. Ya, karena beberapa kita lihat sendiri ya, orang-orang kalau datang duluan dia mau lihat atau memilih tempat yang paling belakang. Ya. Dan kalau dalam majelis ilmu, ya, duduk paling belakang itu bukan sebuah tanda keberhasilan. Ya. Karena waktu Rasul SAW didatangi oleh malaikat Jibril, dalam hadis Jibril itu, malaikat Jibril alaihissalam duduknya depan Rasul SAW. Para ulama mengatakan itulah cara menuntut ilmu. Makanya dari SD, SMP, SMA biasanya rajin-rajin duduknya di mana? Nah, depan rajin-rajin. Yang belakang kadang-kadang la haula wala quwata illa billah. Ya, tapi kalau dalam majelis ini kayaknya ada aman semua, rapotnya bagus semua mudah-mudahan. Ya, tapi kalau di sekolah-sekolah kita lihat tambah belakang tambah aneh-aneh. Ya, tambah depan biasanya tambah teliti, rapi orangnya dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya jamaah sekalian. Kalau majelisnya seperti apa yang kita lihat ini sekarang, ya, maka begitu Anda datang, ya, maka adabnya itu duduk di mana saf terakhir itu berada. Ya. Jangan ngelangkah-langkahin orang, ya. Begitu juga di sholat Jumat, ya, yang laki-laki sama itu kan nggak boleh. Ya. Baik,
Yang ketiga yang penulis katakan itu adalah wala tajlis baina syamsi wa dhil. Jangan duduk antara matahari dan naungan. Ya. Jadi di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian ya, itu nggak boleh badan kita separuh ada cahayanya, separuh nggak ada. Paham maksudnya? Biasanya kasusnya itu bukan hanya di majelis. Kalau kita naik motor, itu lampu merah lagi siang-siang, ya kan sebagian itu bernaung di bawah pohon. Tapi kadang ada yang kebagian cuma setengah. Itu dalam Islam sebenarnya nggak boleh. Ya panas semua atau dalam naungan semua. Kenapa seperti itu? Setengah-setengah ini kita tidak adil pada tubuh kita. Ya, sebagian kena panas, sebagian lagi tidak kena panas. Makanya dalam adab majelis itu nggak boleh. Terutama majelis-majelis yang mungkin memang ada sorotan cahayanya. Ya, maka tidak boleh setengah ada cahayanya, tersinar matahari, setengah lagi ada di dalam naungan, yang nggak boleh. Ya cahaya semua atau naungan semua. Itu dalam Islam. Itu adabnya. Ya, itu adabnya. Makanya tidak boleh duduk di antara hal-hal seperti itu karena ada larangannya dari Nabi SAW di hadis diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Wala tufarriq bainal itsnaini illa biiznihima, dan jangan duduk di antara dua orang nyempil. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh nyempil-nyempil. Ya, padahal dan kita udah lihat itu saf yang di tengahnya itu sangat sedikit. Itu hanya bisa untuk anak kecil, bukan orang-orang yang berukuran XXL atau XL. Ya, maka tidak boleh masuk ke situ. Ya, ini mengganggu. Ya, karena dasarnya orang tuh memang dalam majelis ini dasarnya dulu ya. Dalam majelis orang berduduknya deketan gitu. Dia rapat satu dengan yang lainnya. Itu dalam majelis dasarnya asasnya seperti itu. Maka tidak boleh seseorang yang baru datang masuk nyempil di antara kedua orang tersebut, nggak boleh. Kecuali kasusnya kalau bangku, ya, misal ini bangku, ini ada dua bangku kosong, ya, maka Anda tidak perlu izin kanan atau izin kiri untuk duduk di antara mereka. Ya, bisa dipahami? Kalau merekanya jauh, tidak butuh izin. Tapi kalau mereka hanya dekat, kalau kita mau nyempil, izin. Boleh nggak saya duduk sini? Kalau mereka mengizinkan, boleh duduk. Tapi kalau mereka jauh, nggak perlu izin. Yang satu di pojok sini, satu pojok sini, nanti datang mau duduk di tengah, nggak perlu izin kanan kiri. Ya, karena yang diperhatikan dalam adab di sini adalah wala tufarriq bainal itsnain, dan tidak boleh ya menjadi orang yang ketiga di tengah saat dua orang ini duduk berdekatan kecuali dengan izin mereka. Ya, jadi harus minta izin. Ya, harus minta izin. Kalau diizinkan maka duduk, kalau tidak diizinkan maka jangan duduk, jangan lapar. Ya. Wala taqum ahadan min majlisihi. Yang berikutnya yang kelima, jangan memerintahkan orang untuk bangun dari tempat duduknya. Maksudnya, ya, kita datang, kita nggak pernah booking tempatnya, itu bukan tempat kita, terus kita coret, lu bangun deh, duduk sini. Itu nggak boleh dalam Islam. Ya, nggak boleh seseorang duduk di tempat yang orang dia suruh bangun. Itu adalah larangan tersendiri dalam Islam. Ya, jadi nggak boleh seseorang diusir sama kita untuk bangun dan kita duduk di situ, nggak boleh. Kecuali itu memang tempat kita atau tempat biasa kita. Misal contohnya nih, saya datang ke sini, ternyata di kursi ini udah ada yang duduk. Ya. Boleh nggak saya bilang, Mas permisi Mas, saya duduk sini karena saya mau ngajar. Boleh nggak? Boleh, ya. Walaupun saya tahu saya bakal duduk sini, ya. Jadi kalau itu memang udah tempat kita atau tempat yang jelas memang itu milik kita tempatnya, maka boleh. Tapi kalau itu tempat umum, nggak boleh, ya, nggak boleh. Ini juga banyak yang memakai untuk hajz, membooking tempat. Ya, di majelis itu kadang di booking tempat. Ini tempat saya, ini anak saya, ini tante saya, ini semua saf depan keluarganya dia. Datangnya telat semua. Ini zalim namanya. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Ya, kalau mau datang langsung. Kalau mungkin satu orang maafu, dikasih uzur. Ini 4, 5, semuanya diambil buat keluarganya dia. Keluarganya datangnya telat, fala haula wala quwwata illa billah. Ya.
Ini nggak boleh. Ini mirip dengan larangan ini. Ya, seakan-akan tempat itu punya dia, padahal bukan punya dia. Yang kedua yang disebutkan penulis adalah wafsah liman dakhal, dan berikan ruang untuk orang yang baru datang. Ya, ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian berluaslah dalam majlis, maka luaskanlah, niscaya Allah akan memberikan keluasan kepada kalian. Ya. Jadi kalau kita mau berbagi di dalam majlis, Allah juga akan memberikan rahmat yang begitu luas kepada kita. Ya. Ya. Ini adalah pelajaran, ya, untuk kita yang datang duluan dan space masih ada. Jangan bakhil-bakhil. Ya, jangan pelit-pelit. Kalau memang itu masih bisa masuk untuk orang, silahkan mereka untuk masuk. Karena siapa yang berbagi, maka Allah juga akan berbagi bagi dirinya. Ya, siapa yang ingin meluaskan majlis tersebut, Allah juga akan memberikan keluasan bagi dirinya. Ya, jadi diperhatikan jamaah rahimakumullah. Ya, kalau memang ada space untuk berbagi, jangan diambil sendiri. Ya, jangan diambil sendiri. Dan yang terakhir itu banyak berzikir. Maksudnya banyak berzikir ini adalah membaca kafaratul majlis. Ya, membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Doa tersebut itu bisa menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di majlis tersebut. Tidak mesti majlis ilmu, di majlis-majlis yang lainnya kita kumpul sama keluarga, bubarnya kita baca itu, kita kumpul sama siapapun, bubarnya kita baca itu termasuk sunnah yang dengan doa itu dosa-dosa kita di majlis tersebut bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilakan. Ustaz, bila dalam perjalanan, misal naik motor, kita pakai masker atau niqab, boleh tidak kita menutup mulut ketika nguap? Cukup kalau udah pakai tertutup, sesuatu yang tertutup itu cukup. Ya, kalau pakai masker misalnya itu cukup, atau pakai niqab insyaallah cukup. Afwan Ustaz, kalau dalam situasi seperti masjid saat ini, apakah saf wanita yang terbaik itu di belakang meskipun sudah tertutup hijab? Ya, dulu di zaman Nabi SAW tidak ada hijab sebagaimana yang kita lihat sekarang. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, khairu sufufin nisa akhiruha, sebaik-baiknya saf bagi wanita adalah yang paling belakang. Ya, karena memang tidak ada hijab. Dan kalau hijabnya juga masih
terbayang-bayang, maka tetap yang paling belakang, ya. Akan tetapi kalau hijabnya benar-benar sudah tertutup, maka boleh di depan, ya. Maka lebih ahsan mana di depan. Karena dulu itu karena hijabnya memang tidak ada, ya. Begitu ada hijab, terlebih hijabnya itu udah mantap nggak kelihatan, maka lebih baik ambil yang depan. Bagaimana berbicara dengan orang tua bila sering ngeyel? Bila diberitahukan satu hal atau terkadang beliau bertanya, tapi bila diberitahu atau dijawab tidak menerima jawaban yang diberikan. Ya namanya juga orang tua, ya. Tipenya yang seperti ini ya wajar dan banyak, ya. Dan mungkin ini adalah ujian yang Allah berikan kepada Anda, ya. Karena ujian orangnya beda-beda, ya, ibu-ibu sekalian. Ada yang diuji lewat suaminya, ada yang diuji lewat orang tuanya, ada yang diuji lewat kakak adiknya, ada yang diuji lewat macam-macam. Pada saat ujian kita datang lewat orang tua kita, maka hadapilah, ya, hadapi dengan kesabaran. Yang pertanyaan keduanya juga, ibu-ibu tenang dulu. Waduh, batal ada bicara kita ini. Bolehkah bila diajak bicara oleh ibu untuk meninggalkan konflik, kita hanya diam 1000 bahasa tanpa memberi respon? Kalau memang diam itu meninggalkan konflik atau tidak jadi konflik dengan diam, maka nggak masalah. Tapi kalau dengan diam kita malah jadi ribut lagi, maka berikanlah respon yang kira-kiranya keributannya akan menipis, ya. Dan kita bermuamalah sama orang tua memang harus jauh lebih sabar dibanding bermuamalah dengan yang lain, ya. Kadang kita bisa sabar bermuamalah dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tapi kita kadang sulit banget untuk bisa bersabar kepada orang tua. Ya, intinya ujian kita berbeda-beda. Kalau diuji lewat orang tuanya, hadapi dengan kesabaran, ya, hadapi dengan kesabaran. Ustaz izin bertanya, bagaimana menjawab salam dari lawan jenis? Bagaimana adabnya? Apabila kita cuma sendiri kemudian berpapasan dengan lawan jenis kemudian dia salam, dijawab apa tidak? Nah, ini hati-hati tentang modus-modus yang terjadi. Kalau laki-laki dan perempuan, ya, sama-sama sendiri, ya, kemudian berpapasan, yang laki-lakinya yang mengucapkan salam, maka anti jawab dengan suara yang tidak terdengar oleh dia. Ya, waalaikumsalam, ya, itu lebih bisa terjaga, ya. Itu lebih bisa terjaga karena yang kita harapkan dari menebarkan salam itu adalah sunnahnya hidup, bukan syahwatnya yang hidup, ya. Kalau syahwatnya yang hidup maka tidak perlu tebarkan salam, ya, tidak perlu tebarkan salam. Jadi dilihat di bagaimana keadaannya, ya. Dan untuk akhwat, terutama untuk perempuan, kalau melihat ada gerombolan ikhwan misalnya, kalau kita ngucapin salam di sana malah jadi gaduh, ya, nggak usah salam, jalan aja, ya, nggak usah salam, jalan aja, ya. Sebuah kantor menawarkan karyawannya untuk pergi umrah atau haji, tapi dibayarkan dulu oleh kantor tidak gratis. Dan karyawan membayar dengan cara potong gaji. Ini kalau bentuknya seperti dikasih pinjaman ya boleh, ya, boleh. Walaupun itu tidak wajib kita ambil, karena secara mendasar umrah dan haji itu diperuntukkan bagi orang-orang yang saat itu mereka siap, yang saat itu mereka finansialnya siap. Tapi kalau dia mau ambil seperti ini juga boleh. Ustaz mau tanya, jika panitia suatu acara malah marah-marah ketika peserta bertanya hal yang tidak jelas, bagaimana yang harus kita lakukan? Iya, panitia malah marah-marah ketika peserta bertanya hal yang tidak jelas. Oke. Nanya yang jelas, ini nanya yang salah bagaimana? Kalau jadi gini ya, jamaah rahimakumullah, ya. Kita juga pertama, ya, jangan berharap kesempurnaan sama panitia kajian.
ya sama aja. Dia kebanyakan jadi panitia kadang-kadang nggak ngaji-ngaji, ya. Jadi kurang juga mungkin adabnya, kesabarannya dan seterusnya, ya. Yang kedua, kadang panitia itu kerjanya lama, ya. Orang kalau udah kerjanya lama, emosinya lebih cepat, alias capek, ya. Saya dulu pernah jadi panitia beberapa acara, ya. Itu mentornya kita selalu ngasih tahu, kalian bakal capek dan jangan emosi, ya. Waktu itu ada pembagian buat orang-orang yang fakir miskin, ya. Itu kita benar-benar diperintahkan untuk banyak sabar sih. Awal-awalnya saya nggak tahu kenapa nasihatnya kayak gini sih. Ternyata mulai jam 7 dan jam 11 udah mulai macam-macam nih. Udah pada bertanduk semua jadi panitia nih. Udah pada marah-marah semuanya. Ternyata benar kalau capek itu orang lebih cepat emosi. Jadi bagi saya, karena yang penanya ini adalah yang datang sebagai peserta, ya, berikanlah udzur untuk panitia. Ya, berikanlah udzur untuk panitia, banyak sabar, berikan udzur, ya, karena yang nanya itu gak cuma satu orang pasti, ya. Mungkin pertanyaan yang ibu layangkan tadi udah menjadi pertanyaan yang ke 20 atau 30, ya. Maka kalau kita sebagai peserta, kita berikan udzur, ya. Nanti di akhirnya kita sarankan, kita nasihati dia untuk bisa lebih sabar, ya. Tapi di waktunya kita sabar, ya, dan berikan mereka udzur, ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.